Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi dalam channel pengajian kami, channel Facebook. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang yang barokah, diberikan kelimpahan rizki, berlimpah rizki, dan berikan istiqomah keluarga kita, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita menjadi keturunan yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, dalam episode kali ini kami akan bahas tentang fadilah surat Yasin. Karena di kampung kita biasanya ada majelis atau mungkin bahasa kita ada yasinan yang kita jalankan setiap seminggu sekali. Ibu-ibu juga ada yasinan biasanya seminggu sekali. Karena pandemi kayak gini terpaksa harus di-off-kan terlebih dahulu, dan mudah-mudahan setelah ini diizinkan, setelah ada new normal life ini, mudah-mudahan acara-acara rutinan seperti itu mudah-mudahan diperbolehkan dengan tentunya protokol kesehatan tetap dijalankan. Karena surat Yasin yang dibaca ketika ada yasinan atau majelis yang lain itu ternyata memiliki fadilah yang luar biasa. Maka kita akan membacakan beberapa fadilah yang ada. Tentunya kita akan membawakan tetapnya kitab kita ambilkan dalam Muqaddimah surat Yasin, tafsir Al-Quran Al-Azim, Al-Quranul Azim, yaitu tafsir Ibnu Katsir, Imam Al-Hafidh Abil Fida Ismail bin Katsir Al-Qurshi Ad-Dimashq. Begitu juga di sini ada referensi kami dalam buku At-Tidkar fi Afdhalil Adhkar. Ini yang mengarangnya adalah Imam Qurtubi. Kemudian kami juga akan membawakan di sini ada muqaddimah yang dituliskan oleh guru kita Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Sebelumnya mari kita berdoa mendoakan beliau, mereka semuanya, guru-guru kita, pengarang-pengarang kitab ini. Mudah-mudahan mereka yang telah menularkan ilmunya dengan tulisan-tulisan, dengan kitabnya, dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah, diletakkan di surganya Allah. Kita sebagai murid, santri yang mempelajari kitabnya benar-benar dibimbing untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susun mu'aliful kitab, seluruh pengarang kitab yang kami pelajari ini ya Allah, Syekh Ibnu Katsir, Syekh Imam Qurtubi, dan Buya Hamka rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di juz yang ketiga, juz 3 tafsir Ibnu Katsir ini ada 4 juz atau ada 4 jilid. Di jilid yang ketiga ini halaman 730 di Muqaddimah surat Yasin, beliau Ibnu Katsir memberikan penjelasan, membawakan beberapa hadis tentang fadilah surat Yasin. Begitu juga dengan di sini ada bab khusus tentang fadilah surat Yasin. Di sini ada halaman 476 sampai 484. Ini tentang hadis-hadis tentang fadilah surat Yasin. Dan di sini Buya Hamka di muqaddimahnya di juz 23 ini ada di halaman 4 muqaddimahnya ada dituliskan hadis tentang fadilah surat Yasin.
Jamaah rahimakumullah, mari kita baca beberapa hadis yang dinukilkan di sini. Yang pertama, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban. Sungguhnya segala sesuatu itu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan hatinya Al-Qur'an itu adalah surat Yasin. Inilah kenapa kita membaca Al-Qur'an kemudian banyak orang memilih surat Yasin. Karena apa? Karena tersebut dalam hadis ini sebagai hatinya Al-Qur'an. Waman qara'a Yasin kutiballahu, waman qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'an 10 marrat. Barang siapa membaca surat Yasin, maka Allah mencatat baginya bacaannya Al-Qur'an 10 kali. Kalau surat Al-Ikhlas tadi, surat Al-Ikhlas itu sulusul Qur'an. Kalau surat Yasin, kita membaca surat Yasin sekali aja seperti kita membaca 10 kali Al-Quran. Subhanallah, ini fadilah-fadilah yang ada. Kemudian di sini ada juga waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca surat Yasin di malam hari, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin dosa-dosa kita diampuni, maka dengan bertabaruk membaca surat Yasin, kita mohon kepada Allah agar dosa kita dengan fadilah surat Yasin, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaca malam hari, dosa kita akan diampuni sampai pagi hari. Kemudian di sini iqra'u ala mautakum yakni Yasin. Iqra'uha ala mautakum yakni Yasin. Di sini menjelaskan bahwa kita diperintahkan oleh baginda Nabi, bacalah kepada saudaramu yang meninggal itu, yakni surat Yasin. Dalam penjelasan lain, dalam riwayat yang lain di sini, walihada qala ba'dul ulama min khosa'isi hadis surah annaha la taqra inda amrin asir illa yasarhullahu ta'ala. Jadi ketika kalau surat Yasin ini dibaca, kita ketika dalam kondisi sulit, Allah akan memudahkannya. Wa ka'anna qira'ataha 'indal mayyit litanzila ar-rahma wal barakah wa liyusahhila 'alaihi khurujur ruh wallahu ta'ala alam. Kalau dibaca kepada orang yang mau meninggal, maka Allah akan menurunkan rahmah, barakah dan memudahkan keluarnya ruh. Beliau Buya Hamka di sini membawakan hadis yang sama karena beliau menukilkan di hadis yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam referensinya, iqra'uha ala mautakum yakni Yasin, dituliskan oleh Buya Hamka di sini. Dan beliau bercerita pernah dalam suatu hari ketika menjenguk saudara keluarganya yang sakit di rumah sakit, di sini disebut Rumah Sakit Pelni, Jati Petamburan, Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 1976. Maka ketika menjenguk saudaranya yang sedang sakit di rumah sakit itu, melewati sebuah ruangan yang di situ ada seorang orang yang sekitar umur 50-an, seorang perempuan yang dalam kondisi sakarat. Kemudian Buya Hamka diminta untuk memohonkan, untuk mendoakan agar sang ibu yang sedang sakarat sejak tadi itu sudah lama, sejak pagi tadi, maka Buya Hamka diminta untuk memohonkan kepada Allah biar sakaratul mautnya mudah. Maka apa yang dilakukan Buya Hamka? Yang dilakukan Buya Hamka adalah beliau meminta pada keluarga untuk tenang, kemudian beliau membaca surat Yasin. Dan atas izin Allah, dengan ikhlas, dengan khusyuk, sang ibu yang sedang sakarat sejak pagi itu dimudahkan keluarnya ruh dan akhirnya diberikan kemudian ketika menjemput kematiannya. Buya Hamka melakukan hal ini kan beliau benar-benar semakin yakin bahwa di antara fadilah surat Yasin itu adalah memudahkan sakaratul mautnya seseorang. Jamaah rahimakumullah, kami sendiri beberapa kali juga mengalami atau hal yang sama sebagaimana yang telah diceritakan oleh Buya Hamka. Pernah ada suatu hari ada seorang jamaah yang dalam kondisi nazak
sejak malam, kemudian turun dari masjid kami dijemput, kami ditelepon untuk mendatang melihat sang almarhumah. Ternyata almarhumah dalam kondisi nazak. Kemudian apa yang kami lakukan? Sama. Kami dengan mengharap kepada Allah dengan wasilah surat Yasin, keberkahan fadilah surat Yasin, memohon agar yang dalam kondisi sakaratul mautnya sulit ini dimudahkan oleh Allah. Dan ternyata atas izin Allah, dengan memang benar-benar mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang jamaah ini setelah dibacakan surat Yasin, baru mulai surat Yasin beberapa ayat, kemudian diberikan ketenangan oleh Allah, akhirnya meninggal. Dan itu tidak sekali dan beberapa kali. Kenapa? Intinya kita mengharap kepada Allah dengan bertabaruk surat Yasin. Karena apa? Karena di dalam hadisnya memang jelas ikra'uha ala mautakum, yakni Yasin. Ini pengalaman dari kami pribadi. Insya Allah silakan kalau ada saudara yang kesulitan dalam sakaratul maut, kita bantu mereka. Tapi yang jelas kita niatkan tetap kita mengharap kepada Allah, karena semuanya atas izin Allah, semuanya atas kekuasaan Allah. Kita hanya berikhtiar, kemudian Allah lah yang akan menentukan. Ini hadis-hadis yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Quranul Azim yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian dalam buku At-Tidkar fi Afdhalil Adhkar ini juga di sini disebutkan banyak tentang fadilah surat Yasin. Di antaranya adalah sama dengan yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir ini, bahwa ketika kita membaca surat Yasin, contoh ketika pada waktu malam hari, likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin, setiap segala sesuatu itu memiliki hati dan hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Man qara'aha naharon kufihamu, barang siapa membaca surat Yasin pada waktu pada waktu siang hari, maka apa yang menjadi keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah. Wa man qara'aha lailan ghufira dzanbu, barang siapa yang membaca malam hari tentunya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang dulu sering memberikan nasihat kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada cucunya, istiqomahkan baca Yasin. Insya Allah dengan fadilah surat Yasin, Allah akan memberikan kemudahan dari urusan kita, kesulitan yang sedang kita hadapi. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar atas kesulitan yang kita hadapi. Insya Allah akan mencukupi kita. Dan tentunya itu sebagai upaya untuk ikhtiar secara spiritual dan ikhtiar secara zahir. Kita tetap berusaha sebagai sunatullah, sebagai manusia. Kita cari jalan keluar, kita cari rizki Allah, jemput rizki Allah. Itu diantara banyak fadilat tentang surat Yasin. Maka pertanyaannya, kita percaya atau tidak? Ini adalah yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian dinukil dan ditulis oleh ulama-ulama yang subhanallah, guru-guru kita yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Mudah-mudahan ini membawa barokah buat kita semuanya, dan kita benar-benar atas izin Allah diberikan kemudahan dalam kehidupan kita, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita dengan membaca surat Yasin, istiqomah membaca surat Yasin. Kalau sudah istiqomah, lanjutkan. Kalau belum pernah membaca surat Yasin, silakan. Insya Allah di kesempatan yang lain, di episode yang lain, insya Allah akan ada fadilah-fadilah surat-surat yang lain. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan walaupun singkat ini menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.